Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Jamaah kajianmu rahimakumullah. Marilah yang pertama kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia nikmat hidayah pada kita. Alhamdulillah, sampai dengan puasa ke-8 ini kita diberikan kesehatan, diberikan keentengan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan ke depan sisa-sisa puasa yang akan datang diberikan kesehatan sekaligus kemudahan untuk selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Jamaah kajianmu rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana puasa ini bisa membentuk kedisiplinan. Kita lihat di beberapa negara, terutama negara maju yang notabene masyarakatnya ini Islamnya sedikit, tetapi kedisiplinan di berbagai negara ini jauh lebih baik dibanding di tempat kita. Ini bisa kita lihat seandainya kita melihat disiplin dalam berlalu lintas misalnya di berbagai negara, baik di negara Jepang, negara Korea maupun di Amerika maupun di Eropa, ini kedisiplinan masyarakatnya lebih bagus dibanding dengan kita. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi, padahal Islam sudah mengajarkan bagaimana pentingnya disiplin itu. Juga pada beberapa profesi ternyata kedisiplinan ini juga bisa kita lihat dengan baik. Di kaum kita ini mohon maaf, barangkali juga masih harus belajar banyak, misalnya kepada institusi TNI, Polri maupun orang-orang perbankan ini, kalau mereka bekerja itu penuh dengan kedisiplinan. Nah, salah satu bagaimana kita menghargai waktu untuk berdisiplin ini, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Artinya demi masa sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kita itu punya rugi, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Inilah salah satu landasan kita bagaimana kita menghargai waktu. Dari pengertian disiplin, berbagai atau kalangan ahli, pengertian disiplin ini menurut para ahli hampir semuanya menghubungkan antara sifat manusia, sifat seseorang dengan kemauan untuk mengikuti aturan ataupun tata tertib yang telah ditetapkan. Nah, puasa ini merupakan ibadah yang berhubungan sangat erat dengan sikap kedisiplinan. Beberapa sikap disiplin yang dapat diperoleh dari apabila kita melaksanakan puasa itu, diantaranya yang pertama adalah disiplin dalam menunaikan kewajiban dan ibadah. Jamaah kajian rahimakumullah.
dalam perintah puasa yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sangat familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ibadah puasa Ramadan ini merupakan salah satu kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada orang-orang yang beriman, tidak hanya pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, namun juga bagi umat-umat terdahulu. Sebagai orang yang beriman, tentu kita akan melaksanakan kewajiban tersebut dengan tujuan la'alakum tattaqun dan juga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain puasa sendiri merupakan kewajiban, dalam pelaksanaannya juga tidak boleh melenceng atau tidak sesuai dengan yang dituntunkan dalam aturan puasa itu sendiri, baik itu menyangkut sejak dari niat, sahur, mulai berpuasa, proses berpuasa sampai dengan saat berbuka puasa, tentu sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian makna yang kedua adalah kita bisa mengambil makna bahwa disiplin dalam menebar kebaikan dan tolong menolong kepada sesama manusia. Jamaah rahimakumullah. Dari Zaid bin Khalid Al-Jauhari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man fataro so'iman kana lahu mislu asrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris so'imin say'in. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dan Ahmad nomor 192. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jamaah kajian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang lain dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Faqama a'rabiyyi faqala liman hiya ya Rasulallahi, qala liman atobal kalama wa at'amat ta'ama wa adama syiyama wa shalla lillahi bil laili wan nasi niyama. Artinya sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1984 dan Sahih Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jamaah kajianmu rahimakumullah. Makna yang ketiga adalah kita dapat mengambil buat disiplin dalam waktu atau menjalankan sesuai dengan waktu. Sebagaimana Allah memberikan waktu yang sama bagi setiap
manusia maupun makhluk di dunia ini bahwa waktu kita sehari semalam itu 24 jam. Bagi orang yang beriman, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Asr tadi di atas yang telah kami sampaikan, tentulah akan menggunakan semaksimal mungkin waktu tersebut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang bersifat khusus makhdhuf maupun ghairu makhdhuf ataupun umum. Jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan adalah suatu ibadah yang sangat memperhatikan kedisiplinan dalam menjaga perjalanan waktu, seperti ketika niat tidak boleh melebihi fajar dan berbuka setelah terbenam matahari. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus syiyama ilal lail. Al-ayah. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datangnya malam. Hadirin jamaah kajianmu rahimakumullah. Tentu dengan aturan maupun ketetapan yang telah ditetapkan ini, mari kita pergunakan puasa ini untuk mengambil hikmah, yaitu bagaimana kita agar bisa berdisiplin. Yang pertama terkait dengan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan ibadah, kemudian disiplin dalam menebar kebaikan dan menolong sesama, dan disiplin dalam menjalankan waktu atau memperhatikan waktu. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menunaikan ibadah itu sesuai dengan ketetapan yang ada, yaitu sesuai dengan waktu yang ada, sehingga apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan syariah ataupun tuntunan yang ada. Demikian kajian pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.